namanya Nabi Musa. Ya, jadi ini penting tong. Kenapa itu? Apa artinya Nabi Musa itu? Kalau kemarin kan kita bedah, namanya Ibrahim artinya apa? Bapak yang penyayang. Kalau Musa artinya namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana rasulan nabiyya. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma amin. Hadirin jamaah salat asar yang kita saling mendoakan semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, dan kita semua diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, hari ini saya pertama kali mengisi pengajian untuk tahun 1446 Hijriah. Kalau masuk di sini sudah jalan 8 tahun ya, alhamdulillah. Saya diberi amanah oleh Bapak Kalapas, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Katanwil, Pak Harun. Dan alhamdulillah karena ini memasuki tahun baru Islam dan ini bulan Muharram, sebagaimana bulan-bulan Islam ada yang berkaitan dengan sosok Nabi. Kalau Zulqa'dah, Zulhijjah berkaitan dengan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam karena ada ibadah haji di situ. Dan kalau bulan Muharram berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Nabi Musa ada kaitannya? Karena ada peristiwa besar Nabi lakukan bertepatan di bulan Muharram. Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, beliau menjumpai sekelompok orang Yahudi dalam keadaan berpuasa. Ini hadisnya. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa fawajada al-yahuda yasumuna yawma Ashura. Fasu'ilu an dhalika faqalu hadha yawmul ladzi azharallahu fihi Musa wa bani Israil ala fir'auna wa nahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam nahnu aula bi Musa minkum fa amara bisyami. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, dia dapatinya orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Jadi Nabi sampai di Madinah sudah jelas tanggal 10 Muharram. Kemudian mereka pun ditanya, "Kenapa kalian berpuasa hari ini?" Ya, jawabannya mereka, "Hari ini adalah hari kemenangan Musa dan Bani Israel atas Fir'aun. Karena itu kami puasa pada hari ini untuk menghormati Musa." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Sesungguhnya nahnu, kami lebih pantas memuliakan Musa daripada kalian." Lalu beliau perintahkan agar kaum muslimin puasa pada hari Asyura. Hadis riwayat Muslim. Inilah yang menjadi asbab kita kisahkan Nabi Musa dalam judul pengajian kita hari. Jadi ini faktornya. Faktor kedua, nama paling banyak disebut di dalam Al-Quran nama Nabi Musa alaihissalam. Berapa? 156 kali. Mengalahkan nama Muhammad. Kalau Nabi kita itu hanya 4 kali. 1 kali Ahmad, 4 kali Muhammad.
Jadi kalau Nabi Ibrahim 69 kali disebut namanya di dalam Al-Quran, ada apa dengan Nabi Musa ini sehingga banyak disebut? Banyak pendapat ulama. Salah satunya mengatakan bahwa manusia zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat, begitu ujian-ujiannya, begitu model-modelnya, apa yang dilakukan sampai hari kiamat. Sehingga itu Nabi Muhammad dikisahkan banyak Nabi Musa karena menghadapi kaumnya persis yang diceritakan pada kaum yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini judulnya kisah Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran. Kalau kita kuliah S3, ada mata kuliah namanya tafsir tematik. Saya alhamdulillah belajar ilmu tafsir, 2 guru besar, namanya Profesor Dr. M. Galib. Beliau guru tafsir tematik saya, tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i itu membahas satu tema saja. Kalau ini satu tema Musa saja. Jadi kalau kita mau kupas Nabi Musa, dibedah itu 156 ayat itu di dalam Al-Quran. Dan alhamdulillah saya sudah beli bukunya, buku hampir lebih 1000 halaman membahas tentang Nabi Musa alaihissalam. Baik jamaah salat asar rahimakumullah. Ini kita pertama membahas itu asal usulnya Nabi Musa dan Bani Israel. Asal usul Bani Israel dan namanya Nabi Musa. Yang mana duluan? Nabi Yusuf dengan Nabi Musa? Duluan Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf berkuasa juga di Mesir, tapi raja pada saat itu namanya bukan Fir'aun, namanya Malik. Jadi Malik yang berkuasa saat itu diberi penguasa pada saat itu bukan namanya Fir'aun, tapi namanya Malik. Ketika Nabi Yusuf diangkat, disinilah endingnya sahabatku semua, bahwa penjara itu bukan sesuatu yang selamanya buruk. Terjadi pada Nabi Yusuf. Di dalam penjara dia diorbitkan, masuk di istana Mesir. Kenapa? Satu kamarnya yang bermimpi adalah seorang pembantunya raja yang bebas duluan, dan raja ketika dia jadi pembantu raja mendengar raja mimpi, dan disitulah dia ingat Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya raja mengatakan keluarkan Yusuf di penjara, dan dia langsung masuk di dalam istana. Ketika Nabi Yusuf menjadi bendaharanya Mesir, dan dia sudah mengetahui bahwa bapaknya Yakub masih hidup dan saudara-saudaranya yang dulu bersekongkol mensabotase dia membuang di dalam sumur masih hidup, maka Nabi Yusuf mengundang seluruh keluarganya dari luar Mesir datang ke Mesir. Dan ketika mereka semua sampai di Mesir, Nabi Yusuf jadi raja, dan disitulah awal mula namanya Bani Israel. Jadi Bani Israel itu adalah nama lain daripada nama Yakub alaihissalam. Ayatnya, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati adama wa mimman hamalna ma'a nuhin wa min dzurriyyati ibrahima wa israila. Surah Maryam ayat 58. Allah menyebut di sini Israel. Mereka ulaikal ladzina adalah orang-orang an'amallahu yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada nabi, wa min dzurriyyati dan dari keturunan Adam. Jadi Ibrahim keturunannya Adam, wa mimman hamalna dan hamil. Jadi bahasa Indonesia sekarang mimmal hamalna, yang mengangkut mereka yang diangkut di dalam perahunya Nuh, mimman hamalna ma'anuhin, wa min dzurriyyati Ibrahim, dan dari keturunannya Ibrahim, wa Israila. Di sini disebut Israel. Siapa itu Israel? Israel adalah cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak lain adalah Nabi Yakub alaihissalam. Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Jadi inilah cikal bakalnya Bani Israel.
tinggal di Mesir. Jadi dia pendatang juga. Dia tinggal di situ tetap seperti kita di sini. Ada sebagian perantau kan dari luar. Contohnya orang Tionghoa tinggal di Makassar. Mereka kebanyakan tidak menikah dengan orang pribumi. Tetap najaga itu marganya, marga Cinanya. Ada juga orang Arab yang dari Yaman memelihara keturunan mereka, jarang yang menikah dengan pribumi, apalagi perempuannya. Begini juga yang terjadi dengan Bani Israel, menjaga keturunan mereka di Mesir, sehingga mereka disebut Bani Israel, anak keturunannya Israel atau Nabi Yakub alaihissalam. Berdampingan duduk dengan orang yang pertama tinggal di Mesir. Kelompok pertama yang tinggal di Mesir siapa dia? Bangsa Koptik namanya. Bangsa Koptik. Inilah bangsa Koptik. Dari komunitas inilah muncul seorang raja diktator, raja zalim, raja paling keji bernama Fir'aun. Dan disinilah awal mula perbudakan terhadap Bani Israel. Jadi ini jamaah salat asar rahimakumullah, sejarah Bani Israel. Yang sekarang yang terjadi itu yang di Palestina itu kan mengklaim dirinya dan dia mau mendirikan negara. Ia diprakarsai oleh Theodor Herzl, ya seorang Yahudi yang beraliran Zionis. Jadi itu Yahudi banyak alirannya. Yang paling ekstrim itu Zionis, yang halal darahnya selain mereka. Makanya non-muslim, ya muslim dia musuhi, orang Kristen dia musuh, dia ludahi kalau lewat di depannya orang Kristen. Orang Nasrani dia ludahi, ada videonya banyak. Dia memusuhi orang Islam, dia mikir sekarang pembagian tadi. Ini awal mula daripada Nabi Musa. Ketika berkuasa ini Koptik yang diprakarsai oleh Fir'aun, disinilah Bani Israel diperbudak, disiksa. Dan Allah ceritakan di dalam Al-Quran bagaimana kejamnya mereka, bagaimana sadisnya mereka. Yusabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka menyembelih, yusabbih, menyembelih anak laki-laki. Apa faktornya? Jadi ini di sini. Faktornya Fir'aun ini menyembelih anak laki-laki karena dia bermimpi. Ini Pak, ini juga pelajaran. Kalau kita bermimpi, jangan sembarang ceritakan mimpi Pak. Dan itu ada memang fatwanya ulama. Jangan kesembarang. Karena mimpi itu tergantung tafsir, ditafsirkan apa. Kalau yang ditafsirkan jelek, maka jelek yang terjadi. Itulah Nabi Yusuf ketika dia bermimpi, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ya abati, saya bapakku, inni ra'aitu, saya melihat ahada asyara kawkaban, 11 bintang, wasyamsa wal qamara, dan matahari dan bulan. Ya, ra'aituhu li sajidin, saya lihat mereka dia sujud kepada Nabi Yakub ini. Tahu tafsirannya bahwa 11 bintang itu adalah saudaranya Yusuf alaihissalam, matahari dan bulan itu adalah bapaknya itu matahari, dan kamera itu adalah ibunya. Hormat sujud di sini maknanya adalah mereka hormat kepada Yusuf alaihissalam. Dia tahu tafsir. Apa kata bapaknya? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida innasyaitana lakum aduwwun mubin. Wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudara. Karena kenapa? Saudaranya ini dengki, saudaranya ini benci, saudaranya ini bisa berubah. Dan disitulah kejadian. Dan sehingga itulah kalau ada mimpi tak baik, itu mimpi yang menyenangkan atau mimpi buruk, jangan sekali-kali kisahkan kepada orang yang nanti natafsirkan sembrono. Ini yang terjadi di Fir'aun. Fir'aun bermimpi dia didatangi api dari Baitul Maqdis. Itu ceritanya mimpi.
Didatangi api dari arah Baitul Maqdis. Api itu membakar kaum Koptik dan menghancurkan istana-istana Fir'aun. Dan dipanggillah mereka para penyihir dan ahli agama mereka, pemuka agamanya. Apa ini tafsirannya? Mereka mentafsirkan begini: wahai Fir'aun, sesungguhnya nanti akan ada orang yang menghancurkan istanamu, mengambil kekuasaanmu dari kalangan Bani Israel, dan engkau saksikan pengambilan kekuasaan itu. Jadi dia berasal dari Bani Israel, laki-laki. Gara-gara itu jamaah, keluarlah Kepres, surat keputusan Presiden Fir'aun. Apa surat keputusannya? Seluruh anak laki-laki dibunuh. Karena tafsiran kelirunya ini sang penyihir dan pemuka agama. Dan itu terjadi betul. Kan yang mengambil rahat, yang merobohkan, yang mengalahkan Fir'aun itu kan Musa. Dan betul dia dari Bani Israel. Sesuai tafsirannya pemuka agama mereka terjadi. Tapi sebelumnya itu terjadi pembantaian. Dan itu digambarkan di dalam surah Al-Qasas. Iya, yang sangat detail mengisahkan bagaimana kekejaman Fir'aun. Dan ini menariknya, kan ini Fir'aun bangun piramid. Banyak piramid yang sekarang, mudah-mudahan kalau bebas ada rezeki kita umrah bisa plus jalan-jalan ke Mesir, dilihat itu jejak-jejak peradabannya Fir'aun masih ada sampai sekarang. Ketika dibangun ini istana-istana mereka, kan tidak ada laki-laki, kurang laki-laki. Bertahun-tahun dia membunuh anak laki-laki, dia cari. Bila mandor-mandornya, orang-orang kayanya, kontraktornya, Fir'aun, man rasa kini kalau kau bunuh semua anak laki-laki, tidak ada yang jadi buruh, tidak ada yang membangun ini istanamu, kerajaanmu. Jadi nanti anak-anak kami yang dari Koptik laki-laki kan tidak dibunuh yang Koptik laki-laki. Anak-anak kami mami nanti yang jadi buruh. Maka gara-gara itulah Fir'aun merubah kepresnya. Narubah kepresnya. Ada yang narubah. Tahun ini disembelih anak laki-laki, tahun depan istirahat menyembelih anak laki-laki. Iya. Dan itulah sebabnya Nabi Harun selamat. Nabi Harun itu selamat tidak dibunuh karena ketika dia lahir bertepatan tidak adanya pembantaian anak laki-laki. Kan itu selisih 1 tahun di umurnya. Nabi Musa ketika lahir bertepatan dengan perintah menyembelih. Makanya, tapi hebatnya ini Allah men-setting ini Pak peristiwa. Tidak ada yang bisa menyangka di balik kepres ini lahir tokoh besar ulul azmi minar rusul. Seandainya tidak ada kepres itu, mana di sana Musa masuk di istana Fir'aun? Nah dia galangan budak. Tapi kepres itulah yang membuat ibunya Nabi Musa, ya, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alayki fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Subhanallah. Apa kata Al-Quran? Kami wahyukan kepada ibunya Musa ketika anak itu baru saja dilahirkan merah. Dia lihat ditangkapin, dibunuh. Maka dihilangkan di dalam hatinya, kasih menetek dulu anakmu sebentar saja. Kalau setelah itu hanyutkan dia. Fa'alqihi fil yammi, letakkan dia di atas rakit. Wala takhafi wala tahzani, jangan kamu takut dan jangan bersedih. Hebatnya ini Allah. Itu kalau bagus keyakinan tak kepada Allah, ya, dia tidak pernah merasa kecewa. Apa kata Allah? Inna raduhu ilaiki, ku kembalikan kau nanti itu Musa kepadamu, dan ku jadi dia nanti nabi. Wa ja'ilu minahal mursalin. Ulama mentafsirkan ayat ini, tidak cukup 1 minggu kembali betul ki Nabi Musa ini kepada mamanya. Iya, kenapa? Ketika dia hanyut, Allah juga ilhamkan kepada istrinya Fir'aun turun mandi di tangga menuju sungai Nil. Dilihatlah ada bayi yang hanyut, si dupa mati.
Siapa kira-kira yang setting itu? Allah. Dan ketika dia pungut, maka disinilah ada ungkapan laki-laki perkasa itu biasanya takluk dengan perempuan yang hebat, perempuan yang cerdas. Nah, pungut mi ini Asia, Nabi Musa belum nabi, diangkat dia. Allah, setiap orang lihat ini bayi jatuh cinta kepada Nabi Musa. Dan nabawalah nagendonglah ini Asia masuk di istana. Lantas Fir'aun melihat dia laki-laki. Maka kewenangannya seorang perempuan, rayuannya seorang perempuan, bujukannya seorang perempuan salehah. Apa katanya? Diabadikan kalimatnya di dalam Al-Quran. Wa qalat imra'atu Fir'aun qurratu ainin li walak wala taqtuluhu asa ayyam fa'ana aw nattakhidhahu walada wa hum la yash'urun. Subhanallah. Wa qalat imra'atu Fir'aun. Ini hebatnya Al-Quran, Pak. Itu imra'atun dipakai kalau seorang berpasangan, satu muslim, satu non muslim, dipakai kalimat imra'atun. Tapi kalau dia sama-sama muslim, dipakai kalimat zaujah. Wa aslahna lahu zaujah wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Itu ayatnya. Ketika Zakaria tidak ada anaknya, lantas Allah mengatakan, kami singkapkan itu, kami berikan dia istrinya anak. Di sini menggunakan kata-kata imra'atun. Kenapa? Karena mereka tidak seiman. Fir'aun menolak risalah Nabi Musa, dan sementara Asia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa nak katakan? Qurratu ainin li, dia penyejuk mata. Makanya itu doa tak? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Qurratu itu adalah perhiasan mata, penyejuk mata. Jadi mengatakan qurra aytun li walaka, dan kamu Firaun. Karena di sini Asia tidak ada anaknya. Asia tidak punya anak, dan dia dapat anak dipungut di sungai, dan dia tidak tahu bahwa inilah dari Bani Israel, tapi Allah yang men-settingnya. Maka diambillah, la taqtuluhu, jangan kibunina Fir'aun, asa ayyam fa'ana, mudah-mudahan dia bermanfaat, aw nattakhisahu walada wa hum la yashkurun. Mereka tidak mengira bahwa Allah mengirimkan tentaranya masuk di istananya, mengirimkan dai masuk di istananya, mengirimkan mubalik masuk di istananya, mengirimkan seseorang yang memberi peringatan kepada dia. Berapa tahun Musa dipelihara Fir'aun? Ada ayat yang lain mengatakan ketika didakwai Fir'aun oleh Musa, awalam nurabbika fina walida walabista min umurika sinin. Kenapa kau mau dakwai saya? Awalam nurabbika fina walida, bukankah saya itu yang memelihara kamu? Walabista min umurika sinin, dan engkau habiskan umurmu beberapa tahun di dalam istanaku, kujadikan kau anak angkat. Dia menolak dakwah anak angkatnya. Ulama mentafsirkan Nabi Musa dipelihara Fir'aun 17 tahun atau sampai 20 tahun. Dan disinilah awal cerita seorang nabi yang dikisahkan banyak di dalam Al-Quran. Dan Nabi Musa ini paling banyak ujiannya. Jadi itu jamaah tentang Bani Israel, tentang Fir'aun. Dan namanya Nabi Musa. Ya, jadi ini penting tongnya. Kenapa itu? Apa artinya Nabi Musa itu? Kalau kemarin kan kita bedah, namanya Ibrahim artinya apa? Bapak yang penyayang. Kalau Musa artinya namanya mu, artinya air, sa artinya pohon. Ini pendapat pertama. Jadi mu artinya air, ini bahasa Koptik. Sa artinya pohon. Pendapat pertama. Tapi pendapat yang lain, Musa itu awal kata Musa itu namanya itu muris.
Mu artinya air, ris artinya orang yang dikeluarkan di dalam air. Dikeluarkan di dalam air. Kemudian ahli kitab mengatakan namanya Musa itu sebenarnya Musya, M-O-S-Y-H, yang artinya adalah orang yang diambil di dalam air. Nama lengkapnya Nabi Musa alaihissalam adalah Musa bin Imran bin Qahid bin Azar bin Lewi bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi dia keturunannya Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishaq alaihissalam. Mamanya nama ibunya disebut di sini Yehupa. Ada di sini saya tulis tentang nama Nabi, ibunya Nabi Musa alaihissalam, dan saudara perempuannya namanya Maryam binti Imran. Jadi ada tiga perempuan berjasa hidupnya Nabi Musa. Pertama mamanya, yang kedua saudara perempuannya, yang ketiga Asia. Ini berperan besar menyelamatkan, melindungi Musa daripada pembantaian, melindungi dia daripada pembunuhan, dan memelihara dia hingga besar, yaitu istrinya Fir'aun, yaitu Asia. Jadi ini jamaah salat asar rahimakumullah tentang Nabi Musa. Apa hikmahnya sebagai penutup? Hikmah pertama, kisah Nabi Musa alaihissalam contoh kehidupan masa lalu yang dapat terulang kejadiannya dengan pelaku yang berbeda. Bukankah ada orang kejam seperti Fir'aun? Ada itu sekarang. Benyamin Netanyahu. Nabong, ada tadi di YouTube saya nonton, kasih ada anak-anak Palestina hancur dagunya, dibom. Itulah Fir'aun sekarang. Kalau Namrud itu jauh beda. Terulang itu orang-orang bengis kejam seperti dia dengan pelaku yang berbeda. Umar bin Khattab waktu hidup ada orang yang dibakar tidak dimakan api, dan itu ada dalam kisah para sahabat. Ada orang yang melihat, yang buta matanya namanya Kilab, bapaknya Kilab. Begitu juga peristiwa Musa buronan. Ada Pak. Yang terkenal itu Pak, mirip peristiwanya Nabi Musa, pendirinya pesantren Hidayatullah. Siapa? Ustaz Abdullah Said Muhsin Kahar, yang mengganyang loto tahun 1969 di Makassar. Dia yang pimpin ganyang loto. Dia cari di mana ini, bikin pesantren pergi di Maros, Sinjai, Bone, tidak ada nada apa. Tiba-tiba terjadi porkas, Orde Baru menghalalkan judi. Ketika ini ustaz pergi di pasar, mau beli sayur, bukan yang ditanya apa yang dibeli ustaz. Apa nih sok nasubangi ustaz? Itu begitu Pak terjadi dulu. Orang Makassar karena pongorok botol. Apa yang terjadi? Ustaz Abdullah Zaid ini Musa akhirnya memimpin rapat di Jalan Banda. Ini menarik karena saya punya buku biografi. Apa pimpinannya? Kumpul di seluruh pemuda Muhammadiyah. Nah bilang, ada di situ salah seorang pegawainya PLN. Baru di situ mengatakan, kasih samai semua tak jam tak. Kasih samai jam tak semua. Jam tepat jam sekian kau turunkan sakla induk di Jalan Bandang, yang mati nanti semua lampu di markas-markas Banjar Judi. Kalau mati itu masuk menyerobok pasin bunga di situ. Itu Pak peristiwa besar menyebabkan porkas loto ditutup di Indonesia, dan orang-orang Maros, orang Makassar, Gombara, termasuk dekat rumah saya banyak ditangkap di Garnisung. Di sini di belakangnya Mall Maricaya. Bilang ustaz, dia di penjara Kak. Di Kodim malah gara-gara itu pengganjangan loto. Ini pimpinannya Pak Persis Nabi Musa tidak ditangkap nih. Buronan pergi di Kalimantan. Waktunya dia di Parepare, dia lihat ada kapal mau pergi Kalimantan, bunyi klaksonnya, pong, pong. Bilang, di sini Kak kabur. Ditahu tempat bersembunyinya, tempat dia ditembak, jatuh dia di kardus. Nah baca ayat, Rabbi inna lamudrakum. Ada apa Kak Tuhan? Akhirnya Allah jaga dia, lindungi dia, dan DPO lah dia di mana? Di Kalimantan. Di Kalimantan dia buronan,
dia bangun pesantren yang sekarang pesantrennya menjadi pusat dakwah Hidayatullah, cabangnya lebih 100, dan itulah di Gunung Tembak di Banjarmasin. Dan apa yang terjadi ketika dia pulang di Makassar, ganti namanya Abdullah Said, orang Sinjai. Persis yang alami Nabi Musa, buronan juga. Seandainya dia tidak melakukan buronan, mungkin dia tidak bikin pesantren yang cabangnya lebih 100 sekarang. Begitu jamaah. Demikian juga Nabi Yusuf di penjara, orang di penjara tidak bersalah. Ada itu buktinya. Siapa yang nonton pasti ada semua nonton di televisi. Sebagaimana teman-teman di sini nonton saya waktu ada di televisi. Iya. Yang Ustaz kuliah di Kompas TV lah ya. Saya juga menarik kisahku, seandainya tidak dipenjara, tidak jadi ustaz. Kenapa? Tidak pernah dakwah di luar. Pernah di pesantren, tapi tidak pernah tertarik dakwah. Kenapa menjadi napi di lapas Maros? Jam 12 siang, tidak ada ustaz datang. Di tahun itu lapas. Tidak nalirik, mubalik. Kenapa? Salah bicara kok. Batu-batu ijamahnya. Sembarang kau bilang gusar ki mereka. Tidak mau datang. Apa yang terjadi? Nabi bilang petugas, bisa kita khutbah? Bilang insya Allah. Akhirnya waktu itulah khutbah pertama saya, ada rekaman. Dan itu belum endingnya. Kapan endingnya? Ketika kakak saya lagi suaminya na penjara. Jadi saya dipenjarakan oleh seorang perempuan sarjana hukum. Dan dia penjarakan juga kakak saya, suaminya. Ya, ketika itu saya aktif masuk berdakwah, memotivasi kakak saya. Karena orang di penjara itu harus dimotivasi. Karena jatuh dia mentalnya Pak, nah tinggalkan dagangannya. Atau orang di penjara itu dua ji. Kalau dia tidak semangat, dia down, biasa nah habisi dirinya. Ya, yang tadinya tali rapia dipakai mengikat, nah kasih masuk di lehernya. Iya, banyak kejadian begitu. Makanya saya datang motivasi. Apa yang terjadi? Aktif berdakwah. Kujadikan lapas ini tempat pengabdian saya di lapas Maros. Ternyata Allah ilhamkan salah satu pimpinannya Polda. Ya, siapa yang bisa itu pengaruhi Bintang 2? Bilang bentuk koda ikam tikmas yang kau rekrut itu mantan narapidana. Pertanyaannya, seandainya dulu saya tidak dipenjara, kira-kira masuk dalam syarat itu? Tidak, sahabatku semua. Dan saya pun tidak mendaftar. Adakah di Bombana waktu itu? Tiba-tiba ada yang dapat nomorku. Kita sangka bisa pulang. Kita wakili Maros ikut diklat ikam tikmas di SPM Batu. Bilang, saya dapat legalitas ini dakwah. Karena selama ini sudah saya berdakwah di stigma negatif. Itu Pak, stigma negatif saya dapat. Pernah aku cerita di sini. Asankah diulang? Nah, bilangkah ini dapat legalitas ini jadi pendakwah dari pemerintah. Dan saya ikut diklat di antara 50 lebih orang alumninya. Saya bangun masjid, menulis buku Pak. Menulis buku. Yang buku-buku wakafkan yang ada di perpustakaan. Dan itulah yang membuat saya bertahan berdakwah di rutan dan di lapas. Karena adalah saya bagian daripada keluarga besar dari rutan dan lapas Sulawesi Selatan. Tidak bisa disembunyi. Kada bilang mantan napi kak saya ini tidak bisa. Tapi itu ada berkah. Begitupun juga Nabi Musa alaihissalam. Ini yang pertama sahabatku semua, bahwa kejadian di dalam Al-Quran dapat berulang. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW kalau ada peristiwa besar, beliau mengungkapkan rasa syukur dengan beribadah. Cara apa? Puasa sunnah. Kita juga kalau dapatkan nikmat ini ngapa ki tambah umurku. Puasa kadang boleh Pak, puasa sunnah, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Yang tidak boleh itu kita potong sapi baru bukan karena Allah. Saya potong kambing, ku persembahkan di kuburan ini. Di ini tidak boleh. Tapi kalau kita beribadah atau kita bersedekah karena Allah, dibolehkan. Nabi mengungkapkan rasa syukurnya ketika dia lahir bagaimana? Puasa sunnah Senin. Dan ketika dia ingat bahwa hari Kamis diangkat amalnya, amal manusia di langit, dia puasa pada hari Kamis. Sehingga itu beliau mengatakan, hari Senin saya puasa, ku ingat ketika saya dilahirkan, saya puasa hari Kamis, karena hari Kamislah Allah angkat amal manusia naik ke langit. Jadi ini yang kedua, jamaah salat asar rahimakumullah. Yang terakhir, di balik musibah dan cobaan yang terkadang dibenci manusia, muncul pelajaran besar. Muncul pelajaran besar yang sangat bermanfaat. Seandainya musibah itu tidak terjadi, maka tidak terwujud suatu kebaikan.
Banyak Pak. Ada banyak sekali. Ada napi di Maros, orang gunung, tidak tahu mengaji. Kasusnya 338, apa Nabi bilang sama saya? Decen naro di Tarungku Kak Ustaz. Saya ini tinggal di atas gunung di Cambah, tidak ada guru mengaji di sana. Di saya di penjara, kasusku memang kasus yang mudah-mudahan Allah ampuni, saya kubunuh orang, tapi disitulah saya jumpa guru yang mengajarkan saya Iqra sehingga saya bisa mengaji. Disitulah Pak. Jadi olehnya itu hidupkan semangat kita, jangan putus asa. Lihat maki pergi. Bayangkan berbondong-bondong orang bantu tolong. Siapa yang gerakkan hatinya? Allah. Karena dia tadi saya nonton ketika dia diangkut, diambil Pak, dalam keadaan sudah berwudu. Saya Pak, waktu digerebek tukang musuh lawanku saya ini Pak, bapaknya ketua DPR. Telepon orang Polres, datang kau ke sini, tangkap itu Hamka mengaui. Datang bawa laras panjang Pak, pada salah ada di Masjid Azhar. Kalau apa yang dialami Peggy, tapi saya tidak pendendam. Mereka yang memenjarakan saya, kujadikan sebagai jalan masuk untuk berdakwah, dan mudah-mudahan ini sebagai jalan kebaikan. Sehingga itulah sahabatku semua ini, saya asli produk lapas. Sehingga itu saya bersemangat menulis juga apa yang kudakwakan, karena saya kuanggap apa yang kuceritakan ini dilupai kalau saya tidak kasih di kertas satu lembar. Apa tadi itu ayat baca Ustaz Hamka tentang namanya Nabi Musa dari mana? Ku kasih gini kertas selembar. Pertanggungjawaban saya dari materi. Juga saya seorang S3 yang tidak boleh sembarang bilang kalau berdakwah. Ada orang berdakwah itu pas sembarang napau ditanya di mana referensimu? Tidak ku tahu ini, enggak boleh. Kita ini bawa nama kampus, nama pendidikan, dan insya Allah mudah-mudahan ini satu jalan kebaikan. Dengannya kita berharap nanti bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Makanya berdoa ki, Allahumma inni as'aluka jannatul firdausal a'la minal jannah. Terima kasih, mudah-mudahan Allah jadikan kita 1446 Hijriah ini tahun baru Islam lebih baik ketakwaan kita daripada tahun sebelumnya. Adapun dosa kehilapan yang lalu sengaja maupun tidak sengaja dilakukan, mudah-mudahan Allah maafkan, ampuni, dan Allah tutupi aib kita dan angkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa berjamaah. Salah satu doa yang diajarkan Nabi ketika dia bermajelis, nah baca doa ini yang pernah kubagikan di kertasnya, tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه